Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Octavia Runisa, yang kedua Dinda Magfiro, yang ketiga Risma Tania, yang keempat Hardini Yulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UTS mata kuliah persamaan diferensial parsial praktikum. Judul yang akan kami bahas yaitu dasar penyelesaian persamaan panas dengan inverse transformasi Laplace. Penyelesaian umum persamaan panas dengan menggunakan transformasi Laplace terhadap X atau T dalam masalah ini batas pada persamaan diferensial parsial, maka untuk persamaan diferensial parsial tersebut dapat ditransformasikan menjadi persamaan diferensial biasa yang berbentuk Y aksen plus Y sama dengan Fx. Sebagai contoh, perhatikan persamaan diferensial Y aksen plus Y sama dengan 0 dapat ditulis Y1X dan Y2X, maka akan menjadikan dua persamaan, yaitu A aksen X Y1X plus B aksen X Y2X sama dengan 0, dan A aksen X Y1X plus B aksen X Y2X sama dengan Fx. Dengan menyelesaikan A aksen X dan B aksen X, maka akan diperoleh AX dan BX. Maka penyelesaian persamaan tersebut berbentuk eksponensial, polinomial, dan trigonometri yang terbatas pada sin alfa dan cos alfa. Maka A aksen X dan B aksen X berupa suatu konstanta. Di sini kami akan menyelesaikan dua permasalahan, yaitu untuk interval setengah tak terbatas pada kasus parabolik dan interval terbatas pada kasus parabolik. Untuk interval setengah tak terbatas pada kasus parabolik, diasumsikan solusi umum dari persamaan yaitu Yx sama dengan A aksen X E pangkat M1X plus B aksen X E pangkat M2X. Dengan mengambil dua persamaan yaitu A aksen X pangkat E M1X plus B aksen X pangkat E M2X sama dengan 0, dan T1 A aksen X pangkat E M1X plus T2 B aksen X pangkat E M2X sama dengan Fx. Dan untuk interval terbatas pada kasus parabolik, diasumsikan bahwa solusi umum dari persamaan yaitu Yx sama dengan Ax cos X plus Bx sin X. Dengan mengambil dua persamaan yaitu A aksen X cos X plus B aksen X sin X sama dengan 0, dan A aksen X sin X plus B aksen X cos X sama dengan Fx. Dan untuk pemrograman pada Maple akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk pemrograman interval setengah tak terbatas pada kasus parabolik, di sini ada restart yang digunakan untuk memulai ulang tanpa harus keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada with PDE Tools yang berguna untuk mengaktifkan package PDE Tools. Kemudian ada P1, di sini digunakan untuk mendefinisikan persamaan diferensial parsial pada variabel P1. Kemudian P2 digunakan untuk mendefinisikan asumsi penyelesaian umum Yx dari persamaan 1 pada variabel P2. Untuk exp di sini digunakan untuk membuat fungsi eksponensial dengan pangkat x atau e pangkat x. Kemudian ada S1 untuk digunakan untuk mendefinisikan pengambilan diferensial persamaan 2 dengan hasil turunan yaitu 0. Kemudian ada S2 digunakan untuk mendefinisikan pengambilan diferensial persamaan 2 dengan hasil turunan yaitu suatu fungsi f, x. Kemudian ada T1, dari persamaan 4 dapat diperoleh nilai A aksen X yaitu Fx per M2 min M1 dikali E pangkat M1X. Kemudian selain kita mendapatkan nilai A aksen X, di sini kita juga bisa memperoleh nilai B aksen X, yaitu min Fx per M2 min M1 dikali E pangkat M2X. Kemudian untuk salah satu,
digunakan untuk mendeskripsikan nilai A aksen X dan B aksen X pada variabel sol1. Kemudian sol2 digunakan untuk memanggil nilai pertama yang sudah dideskripsikan pada variabel sol1 yaitu A aksen X, kemudian disimpan pada variabel sol2. Kemudian pada persamaan 9 yaitu sol3 digunakan untuk memanggil nilai kedua yang sudah dideskripsikan pada variabel sol1 yaitu B aksen X. Kemudian disimpan pada variabel sol3. Kemudian sol1 digunakan untuk mencari solusi penyelesaian persamaan 8 dalam bentuk AX, kemudian didefinisikan pada variabel sol1. Untuk di-solve di sini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian pada persamaan 11, sol2 digunakan untuk mencari solusi penyelesaian persamaan 9 dalam bentuk Bx, kemudian didefinisikan pada variabel sol2. Kemudian untuk sol3 digunakan untuk mensubstitusikan nilai C1 pada persamaan 11 dengan C2, kemudian didefinisikan pada variabel sol3. Untuk subs di sini digunakan untuk mensubstitusikan suatu nilai pada suatu persamaan. Kemudian pada persamaan 13 ada +1 yang digunakan untuk mensubstitusikan persamaan 10 atau AX dan persamaan 12 atau BX pada persamaan P2 yaitu YX sama dengan AX dikali E pangkat M1X ditambah BX dikali E pangkat M2X, kemudian disimpan pada variabel persamaan 1. Kemudian ada simplify, digunakan untuk mengubah hasil persamaan 1 pada persamaan 13 menjadi lebih sederhana. Simplify sendiri merupakan aturan penyederhanaan untuk bilangan dan fungsi aljabar. Nah, kemudian ada restart, kemudian with. With digunakan untuk mengaktifkan package in trans. Kemudian di sini ada persamaan 16, yaitu P, untuk mendefinisikan persamaan diferensial parsial pada variabel P. Kemudian persamaan 17 untuk mencari solusi penyelesaian persamaan 16 dalam bentuk UX, Y, X, S, kemudian didefinisikan pada variabel P1. Di-solve di sini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian pada persamaan 18 digunakan untuk mendefinisikan pengambilan diferensial persamaan 17 dengan hasil turunan yaitu 0. Di sini ada EXP digunakan untuk membuat fungsi eksponensial dengan pangkat X atau E pangkat X. Ada STRTX digunakan untuk membuat atau menghitung akar kuadrat dari X. Kemudian pada persamaan 19 digunakan untuk mensubstitusikan nilai F1S dan F2S pada persamaan 17 dengan AX dan BX, kemudian didefinisikan pada variabel P2. Kemudian persamaan 20 digunakan untuk mendefinisikan pengambilan diferensial persamaan 17 dengan hasil turunan yaitu min Fx per K. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mencari solusi dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya yaitu S1 dan S2 untuk mencari nilai dari D aksen X dan B aksen X. Solve sendiri merupakan sintak untuk menyelesaikan suatu persamaan, sehingga pada line 21 didapatkan nilai D aksen X dan B aksen X. Kemudian pada line 22 kita memanggil nilai A aksen X pada variabel S3, kemudian disimpan pada variabel sol1, sehingga sol1 itu mendefinisikan nilai dari D aksen X. Kemudian pada line 23, kita memanggil nilai kedua yang terdapat pada variabel S3, yaitu B aksen X. Sehingga sol2 mendefinisikan nilai dari B aksen X. Selanjutnya,
mencari solusi penyelesaian dari persamaan 22 atau A aksen X dalam bentuk dalam bentuk AX, kemudian didefinisikan pada variabel SO1. Dissolve sendiri digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, sehingga kita mendapatkan nilai AX pada line 24. Selanjutnya kita mencari nilai BX dari persamaan B aksen X yang didefinisikan pada variabel SO2, sehingga kita mendapatkan nilai BX sendiri pada line 25. Kemudian kita mensubstitusikan nilai C1 pada persamaan 25, yaitu nilai BX, dengan C1 yaitu C2. Tujuannya adalah untuk membedakan konstanta sembarang yang terdapat pada AX dan BX. Kemudian pada line 27 kita mensubstitusikan nilai AX dan nilai BX pada persamaan P2, yaitu UX, S sama dengan AX E pangkat S akar S per K kali X ditambah BX dikali E pangkat min akar S per K kali X, sehingga hasil pensubstitusiannya dapat dilihat pada line 27. Selanjutnya kita menyederhanakan persamaan 27 dengan menggunakan sintaks simplify, sehingga dihasilkan nilai UX, S pada line 28. Selanjutnya, kita mensubstitusikan nilai C1 sama dengan 0 pada persamaan 2. Hasil pensubstitusian ini dapat dilihat pada line 29. Selanjutnya, kita mencari inverse transformasi Laplace pada persatu yang ditransformasikan terhadap X dan variabel dari persatu yang ditransformasikan adalah S. Laplace untuk mencari transformasi Laplace. Untuk interval terbatas pada kasus parabola dapat dituliskan pada mapel sebagai berikut. Pertama, digunakan sintak restart untuk memulai ulang tanpa harus keluar dari aplikasi atau menghentikan variabel-variabel yang sebelumnya sudah digunakan. Kemudian kita menggunakan sintak with untuk mengaktifkan package PDE Tools. Selanjutnya pada line 31 kita mendefinisikan persamaan diferensial parsial yang disimpan pada variabel P besar. Kemudian kita mendefinisikan asumsi penyelesaian umum dari persamaan 31 yang disimpan pada variabel P kecil. Asumsi penyelesaian umumnya tersebut berupa AX dikali cos HX ditambah BX sin HX. Kemudian kita mendefinisikan pengambilan diferensial persamaan 32 dengan hasil turunan yaitu 0, sehingga didapatkan persamaan pada line 33. Kemudian kita mengambil pengambilan diferensial persamaan 32 dengan hasil turunan yang berupa fungsi sembarang yaitu fx, sehingga didapatkan persamaan pada line 34. Dari kedua pengambilan persamaan di atas, kita dapat menemukan nilai D aksen X dan B aksen X. Digunakan sintak solve untuk menyelesaikan suatu persamaan tersebut, sehingga didapatkan nilai D aksen X dan B aksen X pada line 35. Kemudian kita memanggil nilai pertama yang terdapat pada line 35 yaitu A aksen X disimpan pada variabel PS1. Kemudian kita memanggil nilai kedua yang terdapat pada variabel P3 yaitu nilai B aksen X, kemudian disimpan pada variabel S2. Selanjutnya kita mencari solusi dari persamaan S1 mencari AX dari A aksen X tersebut. Kemudian kita menggunakan persamaan diferensial biasa. Nilai AX sendiri dapat dilihat dari line 38. Kemudian kita mencari nilai BX dengan menggunakan sintak dissolve pada line 39.
Kemudian kita mensubstitusikan nilai C1 sama dengan C2 pada persamaan ke-39 atau nilai dari BX, kemudian disimpan pada variabel sol 3. Tujuannya untuk membedakan konstanta antara AX dan BX. Sehingga didapatkan nilai BX pada persamaan sol 3 atau line ke-40. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 38 atau AX dan persamaan 40 atau BX pada persamaan P kecil, yaitu AX cos HX dan BX sin HX. Kemudian akan didefinisikan dengan variabel per 1. Untuk selanjutnya, kita akan menyederhanakan persamaan 1 dengan menggunakan sintaks simplify yang merupakan aturan penyederhanaan untuk bilangan dan fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan menggunakan restart untuk memulai ulang tanpa harus keluar dari aplikasi atau menghapus dari program yang sebelumnya. Dan mengaktifkan PDE Tools in trans. Selanjutnya kita mendefinisikan persamaan diferensial variabel dengan variabel P kecil. Setelah itu kita akan mencari solusi pada persamaan 44 dalam bentuk U X, S yang didefinisikan dengan variabel P1. Bisa sendiri digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa yang dihasilkan pada line 45. Untuk selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai F1S dan F2S pada persamaan 45 dengan AX dan BX yang didefinisikan dengan variabel PP1. Sub sendiri digunakan untuk mensubstitusikan suatu nilai pada persamaan, sehingga nilai PP1 didapat kita lihat pada line ke-46. Untuk selanjutnya, kita akan mendefinisikan pengambilan diferensial pada line 44 dengan hasil turunan 0. SQRT sendiri digunakan untuk membuat atau menghitung akar kuadrat dari X, sehingga nilai P2 dihasilkan pada line ke-47. Untuk selanjutnya, kita akan mendefinisikan pengambilan diferensial dari persamaan dengan turunan, yaitu min Fx per K. SQRT sendiri sama seperti atasnya, yang digunakan untuk membuat atau menghitung akar kuadrat dari X, sehingga nilai P3 dihasilkan pada line ke-48. Untuk selanjutnya, mencari solusi penyelesaian persamaan pada 47 dan pada line 47 dan 48 dalam bentuk A aksen X dan B aksen X yang didefinisikan dengan variabel S1. Solve sendiri digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan, sehingga S1 dihasilkan dengan line ke-49. Untuk selanjutnya kita akan memanggil nilai pertama, yaitu A aksen yang dapat kita lihat pada line ke-50. Dan S3 digunakan untuk memanggil nilai kedua, yaitu B aksen yang dihasilkan pada line ke-51. Untuk selanjutnya mencari solusi dari penyelesaian persamaan ke-50 dalam bentuk AX dan didefinisikan pada variabel sol 1. Bisa sendiri untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa, dan nilai sol 1 akan menghasilkan AX dalam bentuk pengintegralan pada line ke-52. Untuk selanjutnya, sol 2 digunakan untuk mencari nilai penyelesaian pada persamaan 51 dalam bentuk BX, yang juga menghasilkan nilai BX dalam bentuk pengintegralan pada line ke-53. Untuk selanjutnya, mensubstitusikan nilai C1 pada persamaan 53 dan C2 dan didefinisikan pada sol 3. Sub sendiri sama gunanya seperti yang di atas, sehingga menghasilkan nilai sol 3 BX dalam bentuk pengintegralan pada line ke-54. Untuk selanjutnya, mensubstitusikan nilai pada persamaan AX dan persamaan BX pada persamaan PP1 yang didefinisikan dengan variabel solus 1, sehingga solus 1 menghasilkan persamaan pada line ke-55. Untuk selanjutnya, mengubah hasil solus 1 menjadi lebih sederhana, yang didefinisikan dengan variabel solus 2, sehingga solus 2 menghasilkan nilai pada
persamaan pada persamaan line ke-56. Selanjutnya, kita akan mencari solu 3, yaitu mencari inverse transformasi Laplace dari solu 2 yang ditransformasikan terhadap X dan variabel dari solu 2 yang ditransformasikan terhadap X. Inverse Laplace sendiri digunakan untuk mencari inverse transformasi Laplace. Sehingga solu 3 menghasilkan persamaan pada line ke-57. Untuk selanjutnya kita akan menyederhanakan dari nilai solu 3 hingga menghasilkan nilai solu 3 pada line ke-58. Bisa di-scroll ke bawah. Untuk selanjutnya, kita akan melihat daerah dengan tingkat panasnya yang memusat setelah diberikan panas. Kita dapat menunjukkannya dengan menampilkan plot. Sebagai contohnya, gambarlah U sebagai permukaan dalam ruang yang mempunyai temperatur T0 sama dengan 27 derajat Celcius dan persamaan konduksi panasnya dU per dt sama dengan 2 d kuadrat U per dx kuadrat untuk 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2 dengan panjang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan L. Nilai L sendiri adalah 0,2. Pertama, kita harus mengaktifkan package plot, yaitu dengan menggunakan with plot. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan persamaan U1, yaitu UX, T pada line ke-59. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai gamma dan nilai K ke dalam persamaan 59 sehingga dihasilkan nilai U2-nya pada line ke-60. Untuk menampilkan plot sendiri, kita menggunakan grafik 3D dari 27 ERF 1/4 X akar 2 per akar T pada interval X yaitu 0 sampai 1 dan interval T yaitu 0 sampai 2 dengan gaya bingkai buram atau tersembunyi orientasi sudut NV30 dan judul plotnya yaitu tingkat daerah panas. RHS sendiri digunakan untuk mengambil nilai pada sisi kanan suatu ekspresi, style sendiri digunakan untuk mengubah gaya pada plot 3D, dan orientasi sendiri mengubah orientasi atau tampilan pada plot 3D, dan title digunakan untuk memberi judul pada grafik atau plot yang dibuat. Sehingga akan menghasilkan grafik atau plot pada gambar yang tertera di layar. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Via. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.